Pemadam kebakaran kebanyakan laki-laki. Nggak ada pemadam kebakaran yang ibu-ibu. Kenapa? Karena laki-laki itu kuat, tegas, dan lugas dalam bekerja. Nggak takut gitu. Coba bayangin kalau pemadam kebakaran ini ibu-ibu. Tahu sendiri ibu-ibu ya kan? Misalnya ada rumah nih kebakaran. Sama dia disiram. Siram, disabunin, disuruh berangkat sekolah. Ngapain kalian sini? Supir siapa jadi keneknya itu? Dan orang Batak itu kalau stand up itu banyak yang lucu-lucu ya. Orang Batak itu kalau stand up banyak yang lucu-lucu. Kenapa? Karena yang gak ketawa dipukuli. Mau aman pulang bang ya? Ketawa ya? Daripada mati ya kan? Tapi memang banyak orang Batak yang merantau ya. Karena orang Batak itu apa ya, punya prinsip, punya harga diri yang tinggi. Jadi pride-nya itu tinggi. Makanya orang Batak itu pengangguran di kampung. Malu dia pengangguran di kampung. Makanya mereka merantau. Walaupun di perantauan nganggur gak apa-apa. Yang penting orang kampung gak tahu. Tapi orang Batak banyak yang sukses ya di perantauan. Karena orang Batak itu punya prinsip biar jadi kambing di kampung sendiri asal jadi banteng di perantauan. Wih. Di sini ada yang miskin. Nggak ada. Sok kaya kalian ya. Dan aku ini miskin, aku miskin. Dan orang miskin kan aku merantau. Jadi dulu aku tuh kuliahnya di Jogja. Orang miskin merantau. Susahnya apa? Susahnya itu pulang, nggak bisa pulang. Karena miskin ya kan. Dan karena nggak punya duit untuk pulang, aku itu pulang selalu karena ada yang meninggal. Pertama kali aku pulang karena opungku yang laki-laki meninggal. Kedua kali aku pulang karena opungku yang perempuan meninggal. Kemarin mamaku nelpon, nak bulan depan pulang kau ya. Siapa yang meninggal ini mak? Dan kalau lagi rindu galau aku. Lagi rindu, aduh pengen kali pulang. Siapa yang harus meninggal ini ya? Telepon sama aku, ma, rindu kali aku pengen pulang. Kau doakanlah ya nak, supaya bapak cepat. Bapak pula disuruh ya. Gila. Tapi aku merantau ya kan. Dari Medan ke Jogja, sekarang tinggal di Jakarta. Jadi aku tinggal di 3 kota yang berbeda. Aku mempelajari gaya bahasanya. Ternyata setiap tempat itu beda-beda gitu. Jogja itu gaya bahasanya itu lembut ya, memohon. Kalau Jakarta gaya bahasanya itu tegas. Kalau Medan itu lah gaya bahasanya itu apa ya? Ngeri-ngeri sedap, tahu nggak kalian? Kejam gitu. Contohnya aja ya kalau di Jogja dilarang kalau di Jogja nih mohon tidak buang sampah di sini. Lembut ya kan? Jakarta stop buang sampah di sini, tegas. Kalau Medan cuman anjing yang buang sampah di sini. Ngeri ya kan? Di dekat rumahku ada baca nih, cuman anjing yang buang sampah di sini. Untungnya bapakku pintar ya kan? Dibelinya anjing, dilatihnya buang sampah di situ. Dan orang Batak itu terkenal pintar-pintar, terutama soal perhitungan dan angka-angka. Bapakku itulah, jagoan lah dia itu soal perhitungan dan angka-angka. Itulah kenapa bapakku itu suka kali main togel. Itu perlu perhitungan dan angka-angka itu. Dan orang selalu bilang, aduh ngapain sih bapak mau main togel itu gak bermanfaat. Wah inilah yang salah ini. Menurut penelitian dan analisa yang kulakukan, ini serius ini ilmiah ini, ada 3 manfaat dari togel. Yang pertama togel itu bikin orang itu jadi responsif. Setiap ada yang kecelakaan langsung ngumpul semua. Berapa nomor polisinya? Yang terakhir juga togel itu bikin orang tua itu perhatian sama anaknya. Gara-gara togel bapakku perhatian kali sama aku. Tiap aku bangun tidur ditanyanya, udah bangun kau nak? Apa mimpimu tadi? Tafsir mimpi rupanya ya kan. Ku jawab aja, udah bangun aku pak tapi belum mimpi. Ya udah tidur lagi sampai mimpi ya kata. Untungnya sekarang togel udah mulai berkurang ya kan. Bapakku gak main togel lagi. Sekarang dia bandar togel.
Tapi kemarin baru aja kita merayakan yang namanya Hari Ayah ya kan. Yang dekat sama ayahnya enak ya kan. Yang dekat sama ayahnya itu enak. Dia posting ya kan di Twitter, di Instagram gitu. Ngucapin, screenshot ngucapin selamat Hari Ayah sama bapaknya. Tapi orang Batak kan beda ya kan. Orang Batak itu anak sama bapak itu kayak Tom and Jerry. Ah itu kejar-kejaran aja tiap hari di rumah ya kan. Jadi susah gitu untuk dipamer-pamerkan gitu kan. Kayak tadi aku kan ucapkan. Selamat Hari Ayah ya Pak. Oke, thanks. Gitu doang dia. Apa bagusnya itu ya kan? Memang gitu, nggak dekat gitu. Kalau teleponan sama mama, itu aku bisa berjam-jam gitu. Teleponan nanya kabar segala macam. Kalau sama bapak, Pak apa kabar bapak? Sehat. Kalau kau sehat nggak? Sehat Pak. Oke, thanks. Udah. Gitu aja tuh. Jadi aku itu SD itu kelas 1, baru masuk 2 minggu, aku diberhentikan sekolah itu. Jadi waktu itu aku pertama kali SD 2 minggu masuk kelas 1, aku berantem sama kawanku. Cuman pukul-pukul gini aja memang. Tapi tanganku ada batu ya. Kenapa? Karena laki-laki itu kuat, tegas, dan lugas dalam bekerja. Nggak takut gitu. Coba bayangin kalau pemadam kebakaran ini ibu-ibu. Tahu sendiri ibu-ibu ya kan. Misalnya ada rumah nih kebakaran. Sama dia disiram. Siram, disabunin, disuruh berangkat sekolah. Gue suka nonton bioskop. Gue waktu itu pernah nonton bioskop bawa adik gue. Sampai bioskop mentang-mentang adem, adik gue bukannya nonton dia malah tidur. Tapi gak apa-apa, ini gak ganggu. Yang ganggu itu kalau misalnya gue ke bioskop ada yang ngobrol, berisik-berisik gitu kan. Gue omelin aja. Mas, tolong ya ini bioskop jangan berisik. Emang apa? Nih, adik saya lagi tidur. Harusnya ada peraturannya ya kan. Boleh nonton di bioskop asal jangan berisik. Jika tidak, maka seluruh keluarga kamu akan mati. Sebarkan pesan ini ke 10 temanmu ya. Gue suka nonton film horor, tapi film horor sekarang tuh ceritanya ketebak. Misalnya ada adegan pasti nih, kita diri di sini. Belakang ada setan. Terus teman kita dari depan ngasih tahu, ada setan, teman kita kabur. Ini kan udah biasa ya kan. Gue pengen bikin film horor yang gak biasa gitu. Misalnya kita diri di sini nih. Belakang kita ada teman kita. Terus setan muncul dari depan. Otomatis kita berdua kan takut kan tuh ya. Terus setannya bilang, ada temen lu. Setannya kabur. Terus pasti ada adegan di teror ya kan. Tiba-tiba handphone kita ditelepon gitu. Halo, selamat malam, siapa nih? Lu gak perlu tahu siapa gue. Tapi yang jelas, sekarang gue lagi ada di belakang lu. Pas kita nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Halo, bang, di belakang gue gak ada siapa-siapa nih. Hah, serius lu? Jadi dari tadi gue di belakang siapa nih? Waktu SMA itu gue nembak cewek ditolak mulu gitu. Misalnya gue nembak, kamu mau gak jadi pacar aku? Wah maaf Indra, aku udah punya suami. Nembak lagi kan? Kamu mau gak jadi pacar aku? Wah aku suaminya yang tadi. Suami istri gue tembak. Tapi pernah nembak diterima gitu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Iya aku mau jadi pacar kamu, asal kamu gak mau jadi pacar aku. Gimana sih? Buat cewek-cewek jelek yang ada di sini. Gue punya tips supaya lu jadi cakep. Yang penting punya pantun. Bang, ayo punya pantun. Cakep. Itu buat cewek-cewek. Buat cowok-cowok jangan pacaran sama cewek yang suka makan biskuit. Soalnya pas desahannya gak enak. Kalau di Rusia itu ada cewek yang jelek, dia operasi plastik mirip Barbie. Buset, mirip banget sama Barbie. Ini mungkin saking miripnya kayak Barbie, palanya bisa dicopot. Sama diganti sama pala. Terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan Mas Anang Batas. Tepuk tangan buat Indra.
Ya. Pokoknya jangan kemana-mana dulu, tetap di Komika Vakansa. Vakansa. Duta.